Bagaimana cara menyadarkan orang tua yang berobat ke dukun dan berdoa di kuburan raja-raja Batak? Wah, Ini pasti sering terjadi nih Bang. bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sayalah Bapak Ibu, mangula do di bagasan hahomion di bata, di bo todo roham, di tadda doho. Shalom Bapak Ibu teman-teman, kita bertemu lagi dalam segmen Ngojol, Ngobrol Bareng Jemaat Online episode 15. Kita masih bersama dengan narasumber kita Pendeta Victor Pasaribu. Nah, dalam segmen ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman netizen yang sudah hadir di akun sosial media kantor pusat HKBP. Boleh kita lihat layar Bang? Kita jawab pertanyaan dari Instagram @nomensenright. Apakah di dalam dokumen gereja HKBP mengatur mengenai okultisme? Apakah berjalan baik? Silakan Bang. Secara eksplisit mungkin tidak disebutkan kata atau kalimat okultisme. Tetapi mengarah ke situ itu benar karena pelayanan gereja HKBP tipikalnya adalah pelayanan yang komprehensif. Jadi seorang pelayan di HKBP mengenal anak terkecil dari rumah tangga itu sampai kepada neneknya dan kakeknya, ayahnya dan ibunya, pekerjaannya. Jadi tipe pelayanan HKBP itu komprehensif. Jadi mungkin tidak disebut dengan okultisme sebutannya, tapi peperangan terhadap kuasa kegelapan itu lengkap di dalam dokumen HKBP, terlebih di dalam buku ND HKBP. Buku ND nomor 117 Jahuba debatatado partano batuatta. Itu dituliskan oleh Martin Luther ketika dia di dalam iman berperang dengan iblis. Dia menulis surat di meja kerjanya, lalu di depan pintu datang penampakan iblis. Lalu ketika itu ada botol tinta dan dia lempar ke iblis itu. Percikan tintanya masih ada sampai sekarang. Dan ketika itu dia menuliskan lagu Jahuba de Batattado Partano Batuatta. Ibu pendeta, ini bisa kita pakai sebagai salah satu senjata kita dan di dalam dokumen HKBP dalam memerangi kuasa kegelapan. Iya, itu pertanyaan keduanya Bang, apakah berjalan baik katanya Bang? Luar biasa. Kalau berjalan dengan baik itu luar biasa karena kekristenan di tanah Batak itu hampir merubah seluruh kehidupan orang Batak. Konsep berpikir, paradigma, musik, adat, upama dan upasa, dan meninggalkan praktek-praktek kegelapan. Mempercayai leluhur. Jadi sudah banyak sekarang jemaat HKBP misalnya pergi ziarah, tidak lagi bilang begini, opung lungarobe hamituson, nggak bilang begitu lagi. Atau opung pasu-pasu si minikmon naing masuk kuliah ibana dang songonibe. Itu tidak seperti itu lagi. Jadi kalaupun Kristen jemaat-jemaat kita sekarang pergi ziarah, ya mereka peringatan terhadap orang yang sudah meninggal, mengingat jasa-jasa orang tuanya, mengenang dan sebagainya. Tapi praktek-praktek dan kegelapan sangat besar sudah dirubah di dalam struktur kehidupan jemaat HKBP, orang Batak di Bonapasogit maupun di Pangaratoan dimanapun berada. Iya,
Jadi mudah-mudahan jawaban Amang Pendeta boleh menjawab pertanyaan dari Nompensis Right ya Bang. Pertanyaan kedua, @astrid_d5. Dosa okultisme kan dosa keturunan. Apakah ada doa pelepasan khusus untuk ini? Jarang dengar nih di HKBP. Silakan Bang. Ya, untuk Ibu Astrid dan sebagian besar jemaat HKBP yang bertanya pertanyaan yang sama, memang seperti yang saya sebutkan tadi secara eksplisit, dia tidak bilang bahwa ada ritual khusus. Misalnya kan yang sering terjadi liturgi alternatif misalnya atau variatif, doa syukuran naik pangkat, doa syukuran ulang tahun, memasuki rumah, itu ibadah khusus. Jadi bukan ibadah khusus seperti itu yang diinginkan, tetapi kira-kira begini pemaknaannya di dalam iman kita Kristen Batak. Ketika kita dibaptiskan, pendeta berkata di dalam berkatnya, itu berkat dari Tuhan, itu satu dari dua sakramen yang kita percayai. Sai diramoti Tuhan debatamaho, dihabobongot mon tubagasan harazau ni debata, ro disaliling-mililing. Satu penggalan kalimat berkat itu sudah makakam, sudah menyeluruh memaknai pelepasan kita dari dosa keturunan. Benar kita mewarisi dosa asali dari Adam yang pertama, tetapi ketika kita dibaptiskan, kita menjadi sepenuhnya milik Allah. Dan kita anak Allah. Kita memaknai begini, mangalap goar. Sebenarnya itu ada pemaknaan dari habatahon, budaya Batak, tetapi kalau kita pun memaknakan itu sebagai di dalam iman Kristen, mau mengatakan begini, Kristus, Tuhan Allah Bapa dan Roh Kuduslah yang pertama sekali meresmikan, menyegel nama itu di dalam namanya. Pendeta mengatakan kan, Hudidi maho ale sianu, kan gitu kan, ale sianu hudidi maho tubagasan gorne debata ama anak doh tot di Purbadia. Jadi sudah disegel kita dan diperbaharui. Tapi kalaupun masih ada yang ganggu haporsiauna, dia mungkin ada iman yang tergoncang dan lain sebagainya, perlu bantuan. Bapak Ibu saudara-saudara bisa pergi menjumpai sintua kita atau pelayan penuh waktu, diakones, bibelfro, guru huria, pendeta di gereja kita masing-masing, dan memohon doa pelepasan dari dosa keturunan. Karena benar seperti yang tertulis di dalam Alkitab, bahwa murka Tuhan bisa turun dari ke generasi keempat, ke generasi ketiga, 3 sampai 4 generasi, tetap terikat dalam kuasa kegelapan. Tapi di atas semuanya itu percayalah bahwa imanmu menyelamatkanmu. Iya. Jadi untuk Astrid D5 di HKBP nggak ada acara khusus gitu ya Bang untuk pelepasan dosa keturunan, tapi jangan diblok juga Ibu. Artinya kita bukan mengatakan tidak, artinya tidak sama sekali. Iya. Artinya begini, kalau kita berkenan di dalam kegelisahan yang terlalu larut, kita boleh datang kepada sintua, kepada bibelfro, diakones, guru huria, pendeta, pelayan penuh waktu, untuk memohonkan supaya rantai dosa itu, dosa keturunan itu boleh dilepaskan di dalam doa khusus. Itu juga boleh. Tetapi kalau misalnya ibadah formal juga boleh. Tetapi
ibadah pribadi juga boleh. Terbuka secara fleksibel karena HKBP tidak menetapkan bahwa ini tidak boleh, ini boleh atau begitu. Ya, terima kasih Bang. Kita lanjut pertanyaan dari Instagram @framulix. Pertanyaannya, bagaimana cara menyadarkan orang tua yang berobat ke dukun dan berdoa di kuburan raja-raja Batak? Wah, ini pasti sering terjadi nih Bang. bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada yang sejati. Tapi saya mau menghadapkan dua pertentangan kuasa ya, Ibu Pendeta, begini. Ada kuasa terang dan ada kuasa kegelapan. Ini menampilkan kuasanya masing-masing. Tuhan dengan penuh cinta kasih telah menunjukkan pengorbanan yang terbesar yang bisa dikorbankan oleh manusia. Yaitu anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal itu memberikan nyawanya, darahnya untuk umat manusia. Untuk menunjukkan bahwa ini serius. Keselamatan ini perkara yang serius. Jangan disepelekan. Nah, kira-kira gini, ada sebuah cerita kan, seorang yang sakit di bagian perut pergi ke dokter. Lalu dia pergi ke dokter yang A. Dokter yang A mengatakan, oh ini asam lambung yang sangat tinggi katanya. Nah, waktu dia pergi ke dokter yang A, dia minum obat asam lambung. Dia percaya, oh ini obat ini kan juga punya kekuatan. Tidak sembuh-sembuh. Lalu pergi ke dokter yang B. Ini kenapa gak sembuh-sembuh ini katanya. Datang dokter yang B. Wah, dokter yang A itu salah. Ini bukan sakit lambung. Ini ada bakteri di usus katanya. Dia kasih obat yang lain lagi. Lalu ketika pada suatu saat si pasien ini merasakan kesembuhan, baru dia tahu ternyata bisa sama-sama dokter, sama-sama memberikan obat. Mohon maaf untuk para dokter, nanti ada yang tersinggung ya Bu ya. Nanti kita di sidang pendeta sudah melecehkan profesi kedokteran, bukan. Ini sebagai contoh saja, tapi sama-sama dokter, sama-sama memberikan obat, sama-sama berkekuatan obat ini. Tetapi ada yang betul, benar-benar dan sejati, dan ada yang palsu. Jangan-jangan entah karena kesilapan atau apa, dokter pertama salah mendiagnosa atau bagaimana. Begitulah pekerjaan iblis ini untuk Bapak Ibu dan jemaat yang masih juga pergi ke dukun, berdoa ke kuburan raja-raja Batak. Mereka memang betul memiliki kuasa. Saya mengakui mereka memiliki kuasa. Tapi kuasanya itu adalah kuasa semu yang menyesatkan dan menjauhkan kita dari Tuhan yang sejati. Dan ketika kita terlena di dalam kuasa yang menyesatkan itu, kita akan menanggung konsekuensinya, kematian yang kekal. Karena itu, entah pun seolah-olah tidak terlihat kuasa Tuhan, tapi dia bekerja secara misterius. Percayalah Bapak Ibu, mangulado di bagasan hahomion di bata, di boto do roham, di tadda doho, di boto do hagalion. Tuhan menyentuh kita semua dengan caranya yang misterius, pada waktu yang misterius yang ditentukannya sesuai dengan kehendaknya. Luar biasa. Jadi untuk @framulix, kalau mau menyadarkan orang tua yang berobat ke dukun dan berdoa ke kuburan raja-raja Batak, boleh silahkan berikan penjelasan Amang Pendeta Victor Pasaribu ini kepada orang tuanya. Semoga bertobat. Semoga bertobat. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang, masih dari Instagram @herlan_silaban_. Apakah guna-guna atau santet benar adanya? Jika benar ada, lalu bagaimana cara agar kita tidak bisa, mungkin tidak bisa terkena maksudnya Pak? Iya. Saya akan membacakan kepada kita sekalian
firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebenarnya kita boleh membaca nanti sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan baca yang 2 ayat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk kita semua yang berada di dalam terkungkung, terantai, terbelenggu oleh kuasa kegelapan, ada jaminan bahwa kekuatan kuasa Tuhan akan mengalahkan tipu muslihat iblis. Ya, benar ada santet. Benar ada guna-guna. Benar ada kekuatan kuasa yang lain di dalam kuasa kegelapan ini. Tapi begini kurang lebih, Ibu. Mereka ini kan bekerja semu dan performance-nya dia pengen wah gitu. Jadi dia harus pakai ritual, dia harus pakai mantra, dia harus pakai sesajen, dia harus pakai perguruan dan lain sebagainya. Jadi ada latihannya, seolah-olah ada sabuk putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, dan 1 dan 2 dan lain sebagainya. Jadi ada, dia mau tunjukkan ada lapis-lapisan dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang begitu. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu adalah mutlak dan sepenuhnya Tuhan berikan kuasa yang bisa mengalahkan seluruh kuasa. Karena itu satu lagi saya akan membacakan ketika Yesus Kristus akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Injil yang dituliskan oleh Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kuasa ini, jaminan ini ada untuk semua orang yang percaya. Karena itu kita tidak perlu mantra. Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah dibentengi Tuhan karena Tuhan selalu melindungi kita. Tetapi tetaplah bertekun di dalam doa, setia di dalam lagu-lagu pujian, dan membaca firman Tuhan. Supaya imanmu teguh di dalam Tuhan. Itu tidak perlu ada ajar-ajaran tingkat-tingkatan, sabuk putih, sabuk kuning, perguruan, dan lain sebagainya. Tuhan kita itu maha dahsyat ya. Kurang lebih begitulah untuk menjelaskan bagaimana melawan guna-guna ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam kesesakan, di dalam kepanikan, mungkin kita tidak bisa berpikir jernih. Saya menyarankan untuk kita berulang-ulang mengucapkan doa demikian. Tuhan kasihanilah. Kristus kasihanilah. Tuhan kasihanilah aku. Kristus kasihanilah aku. Berulang-ulang. Sampai Tuhan itu berkenan menolong kita dan Dia pasti akan menyelamatkan kita. Lagu pujian yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang sudah saya ucapkan tadi, buku ND HKBP nomor 117, Jahoba Debatado Pertano Batuata. Ya, demikian jawaban untuk pertanyaan dari @herlan_silaban_.
Kita lanjut Bang ke sosial media kantor pusat HKBP yang lainnya, yaitu di Facebook. Pertanyaan atas nama Juan Butar-Butar. Bagaimana penjelasan tentang kasus kesurupan massal? Apakah ada kaitannya dengan sugesti sosial atau murni karena roh jahat? Bapak Juan Butar-Butar ini pemerhati, saya lihat ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang menarik ini. Iblis butuh pertunjukan yang spektakuler. Dia butuh penonton yang banyak dan dia butuh pertunjukan yang luar biasa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelayanan pengusiran setan, okultisme ini, pelepasan dari kuasa kegelapan ini komprehensif. Dia berkaitan dengan fisikal, tubuh, jasmani kita. Dia berkaitan juga dengan psikis kita, kejiwaan kita, mental kita. Dia juga berkaitan dengan tondi, roh, supranatural. Jadi boleh saja di dalam kesurupan massal ini benar-benar ada yang secara supranatural, secara magis yang betul-betul dikontrol dan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bisa juga di tengah-tengah mereka ada orang yang butuh perhatian, atau ada orang yang lemah mentalnya, atau juga orang yang memiliki luka batin yang mendalam, bisa terkena yang begitu juga. Tapi penjelasannya, mari kita datangkan kuasa Tuhan ke tengah-tengah peristiwa itu, mengalahkan segala kuasa kegelapan, dan kita lepaskan mereka, entah itu karena penyakit medis, entah itu karena penyakit psikis, atau juga karena penyakit iman. Jadi boleh saja kita berpikir ada kaitan dengan sugesti sosial, benar, atau ada roh jahat, itu juga boleh benar. Tapi kita bersiap-siap untuk peperangan rohani, karena itu akan berlangsung terus-menerus di segala tempat, di segala peristiwa, di kapanpun. Ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih Bang. Dari Rudi Silaban. Apakah roh jahat memang bisa merasuki manusia? Ataukah sebenarnya mereka hanyalah mengidap penyakit skizofrenia? Silakan Bang. Ya, terima kasih untuk Amang Silaban dan jemaat yang terkasih seluruhnya. Selalu ada yang kita pertentangkan dari tadi, antara yang terang dan yang gelap, kan? Saya ingin menyampaikan satu hal, bagi kita manusia yang sering tidak percaya dan ragu-ragu, mungkin benar ada selalu pertentangan yang terang dan gelap. Tapi kita harus imani bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan iblis, mereka tahu posisi yang sebenarnya. Itu tidak ada pertentangan. Tidak pernah iblis berusaha melawan Tuhan, atau menjatuhkan singgasana Tuhan, atau melakukan kudeta agar dia menjadi Tuhan. Tidak ada pernah itu. Karena dia tahu posisinya. Sebenarnya iblis dimanapun dia tunduk kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan itu mutlak di atas iblis. Itu yang harus menjadi landasan pikiran kita tentang pelayanan okultisme ini. Tidak ada toleransi tentang itu. Tuhan adalah maha kuasa, parkugu, nasuhatu dosan. Nah, tentang yang dirasuki atau dimasuki, Bapak Ibu, ada dua perbedaan. Yang pertama, roh Tuhan masuk ke dalam seseorang manusia. Yang kedua, roh iblis dengan seluruh perwujudannya masuk ke dalam seseorang manusia.
Kalau roh Tuhan masuk ke manusia, itu kita sebut di dalam bahasa Batak digohi, dipenuhi. Tetapi kalau roh iblis yang masuk ke manusia, itu kita sebut kesurupan, kesetanan. Di dalam bahasa Batak, siar-siaron. Iya. Nah, yang kedua ini benar-benar ada. Perbedaannya begini. Kalau saya kesurupan, artinya kuasa iblis yang masuk kepada saya, iblis itu masuk ke dalam saya, maka pikiranku akan dikuasai oleh iblis, jiwaku akan dikuasai oleh iblis, dan rohku dikuasai oleh iblis. Aku ditekan ke dalam dan iblisnya naik ke luar. Lalu dia berbicara mewakili segala tipu muslihatnya dan melakukan banyak hal. Nah, ketika iblis itu keluar, lalu aku kembali menguasai tubuhku, aku nggak tahu apa yang kubilang. Saya tidak tahu karena saya tidak sadar. Aku tidak tahu apa yang aku perbuat karena iblis mengontrol aku sepenuhnya. Nah, kalau Tuhan yang memenuhi kita, pikiran kita tetap di situ, hati kita tetap di situ, jiwa kita tetap di situ, roh kita tetap di situ, kita tetap sepenuhnya ada, tetapi Tuhan memenuhi kita. Artinya menyempurnakan segala sesuatu yang ada dalam kita. Yang selama ini malu-malu, jadi pemberani. Sama seperti yang akan kita rayakan pada hari Pentakosta, Hasasaur Niton di Porbadia, turunnya Roh Kudus, murid-murid itu yang selama ini hanya berdiam diri, tiba-tiba meledak dan ada lompatan iman karena mereka dipenuhi. Petrus sadar betul apa yang dikatakannya. Dan dia berkhotbah dengan berani di hadapan seluruh jemaat dan Roh Kudus menggerakkan supaya 3.000 jemaat dibaptiskan oleh khotbah Petrus. Nah, apakah itu gangguan mental? Penyakit psikis? Ya boleh juga. Karena iblis juga memakai mental kita untuk menjatuhkan kita. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu terhadap pengkotak-kotakan pemaknaan di dalam okultisme ini. Sama seperti yang saya bilang tadi, oh ini bukan gaweannya pendeta, bukan pekerjaannya pendeta, ini pekerjaannya dokter, ini pekerjaannya psikiater. Gak usah dipisah-pisahkan, karena manusia itu adalah satu keutuhan. Terima kasih. Iya, penjelasan yang sangat luar biasa dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari Rudi Silaban. Jadi demikian Bang rangkaian podcast kita hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktu dan hadir di sini. Bapak Ibu teman-teman pendengar setiap podcast HKBP, demikian rangkaian podcast episode 15 ini. Kita masih akan terus bertemu minggu-minggu yang akan datang dengan topik-topik dan narasumber yang menarik lainnya. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang ingin berpartisipasi di dalam podcast HKBP, boleh hadir di sosial media kantor pusat HKBP, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hidup HKBP, Horas.